Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang terdapat dalam Injil Markus 6 ayat 45 sampai 52. Demikian bunyinya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Tema renungan saat ini adalah kuasanya sanggup mengatasi gelombang hidup. Hidup Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan dan kesukaannya memberikan pertolongan. Padahal, kalau kita memperhatikan penuturan Injil Markus, Yesus juga tidak luput dari pergumulan dan beban. Kemanapun ia pergi, hampir selalu ada orang-orang yang menentangnya. Ia juga dicurigai oleh para penguasa. Demikian juga ada kelompok orang yang berusaha menjadikannya seorang raja politis, di mana hal itu bertolak belakang dengan misinya datang ke dunia. Jadi nampak jelas bahwa ia memiliki pergumulan dan beban yang harus dihadapi. Oleh karena itu, ia sering mengambil waktu khusus untuk berdoa. Mengambil waktu untuk bersama dan bercakap dengan Bapanya. Dalam perikop ini diceritakan ketika Yesus selesai berdoa, sementara ia melihat para murid mengalami kesulitan karena angin sakal, ia segera datang dan memberi pertolongan. Pergumulannya sendiri belum hilang dan selesai, tetapi belas kasihannya senantiasa bertumbuh dan mengembang. Dan karena kehadirannya, maka para murid menjadi tenang dan angin pun redalah. Saudara, kuasa Yesus sanggup untuk meredakan angin sakal. Kuasa Yesus sanggup untuk memenangkan gelombang.
Kuasanya tentu juga jauh lebih besar dari setiap pergumulan-pergumulan yang kita miliki. Kuasanya tentu juga sanggup membuat kita mengatasi setiap angin dan gelombang yang menerpa hidup kita. Oleh karena itu, pertanyaannya sekarang adalah, pertama, akankah kita berani percaya kepadanya dan meletakkan seluruh hidup kita di bawah kakinya? Terlebih ketika masa sulit menghampiri hidup kita. Kedua, akankah kita mengikuti jejaknya, menumbuh kembangkan belas kasih dan semangat untuk memberi pertolongan? Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Saat ini ya Bapa, kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkati dan mampukan kami untuk dapat mengatasi pergumulan-pergumulan hidup kami. Mampukan kami untuk selalu setia dan berani percaya kepadamu. Mampukan kami untuk meletakkan seluruh hidup kami di bawah kaki-Mu, untuk mengikuti jejak-Mu, menumbuh kembangkan belas kasih dan semangat untuk memberi pertolongan kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan. Amin.